Hari ini sepanjang hari saya akan memberikan firman seputar orang-orang yang memiutangi Allah di akhir pekan yang mulia. Akhir pekan yang mengubah dunia. Jumat Agung hingga Paskah. Sebelum dan sesudah. Berapa hari sebelum, berapa hari sesudah itu. Yaitu hamba-hamba Tuhan. Saya sebut mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Karena tanpa mereka kita nggak ada Injil secara lengkap hari ini. Saya sebut mereka hamba-hamba Tuhan di masa transisi yang sangat penting sekali. Siapa sih yang bisa memiutangi Allah? Tapi Tuhan itu menawarkan diri agar kita itu bisa mengambil bagian dalam pekerjaan dan rencananya. Dan orang-orang ini meresponi tepat waktu. Yang pertama adalah Markus 14 ayat 12 sampai 16. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Kebaktian 2, 3, 4 nanti beda-beda orang-orang yang saya jabarkan. Ayat 12 sampai ayat 16 saya baca dulu semua, lalu nanti saya jelaskan di ayat-ayat tertentu. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Cari rumah makan," aliasnya. Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Nah, kita melihat di sini rumah makan di Israel baru masih fresh dalam memori, yang baru pertama kali pergi apalagi. Itu makanan-makanannya disediakan, ada pelayan-pelayan yang menyediakan air segala. Zaman modern pun masih ada sisa-sisa zaman dulunya. Roti-roti itu roti-roti kayak roti-roti zaman Yesus itu loh, itu masih di-serve atau masih disajikan di situ. Nah, anak saya Warren kemarin, anak saya masih umur 8, ikut juga untuk pertama kali ke Israel. Saya bersyukur Tuhan bisa mengizinkan kami membawa anak kami yang bahkan yang paling kecil. Waktu pergi ke sana menjadi sebuah pengalaman hidup bagi dia. Tetapi lucu sekali, namanya anak kecil, polos bukan? Dia lihat makanan, dia berkata, "Daddy, Warren gak mau makan ini lagi." Mungkin udah kangen nasi kali. Makanya roti-roti gitu, terus air apa minumnya ya. Jadi rumah makan di mana-mana ya sami mawon, sama aja. Selalu roti itu ya yang disediakan, ingat nggak? Tapi lucu dasar anak kecil bilang, nggak mau makan ini lagi setelah beberapa hari. Tapi saya noleh, lihat lagi habis. Rumah makan sama saja. Tapi Tuhan khusus beritahu kamu harus ikuti satu orang bawa kendi air, itu pelayan restoran. Masuk ke tempat itu, Tuhan pilih restoran mana, bukan karena enaknya, tapi karena hati pemiliknya. Amazing enggak? Saya berani sebut hati pemilik pemilik restoran ini luar biasa. Semua restoran ya sama aja. Apalagi kalau tur, restoran itu didatangi, wah dia pasti kamsia, dia pasti cari pemimpinnya siapa, akan dilayani sebaik-baiknya. Tapi Yesus ini mau mati, bukan bawa devisa. Yesus gak bisa tawarkan apa-apa. Kalau pemilik restoran itu punya alternatif motivasi yang berbeda, motivasi yang tersembunyi, dia mungkin berharap nih, air di dalam kendi yang dibawa pelayannya yang diikuti oleh 2 murid Yesus itu diubah jadi anggur. Gak ada kemakmuran, anggur pun tidak diubah. Air tetap jadi air buat cuci kaki para pelanggannya. Itu bahkan bukan air minum itu. Ya, yang Yesus ubah jadi anggur gak tentu semuanya itu air minum, itu air keran, itu air sumur. Dia berharap nih air 1 liter berubah menjadi anggur 1 liter, lumayan dijual. Berapa itu red wine? Berapa anggur bagus apalagi? Berapa 1 botol? Yang tahu winery.
Dia nggak ada ultra motif, nggak ada motivasi keuntungan di balik ini. Lalu mengapa ketika kedua murid Yesus datang membawa pesan, lihat ayat 14. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Harusnya kalau saya jadi pemilik restoran itu saya bilang, lu kira lu siapa pesan-pesan? Bayar dulu di depan, RSVP, reservasi. Pesan guru. Kalau kita jadi pemilik restoran itu, apalagi kalau yang suka perhitungan dengan Tuhan, pasti berkata, gue dapat apa? Saya dapat apa? Kalau saya sediakan, saya dapat apa? Kasih bayar di depan dong. Coba air itu jadi anggur. Aku dengar kamu lakukan itu di Kana. Enggak tuh, tetap jadi air cuci kaki. Tuhan enggak mengubah. By the way ya, enggak tentu Tuhan ubah di tempat loh air jadi anggur. Tapi tahukah Anda, tempat ini dicurai anggur nanti. 50 hari setelah Yesus bangkit. Di tempat yang sama inilah, Pentakosta, tahukah Anda? Kalau Anda yang ke Israel, kalau yang barusan ke Israel tahu, jadi gitu. Tempat yang sama ini, di bawahnya adalah makam Daud. Nggak tahu gimana pemilik restoran itu bisa dapat tempat itu. Tapi di tempat yang sama ini, pada waktu Yesus bangkit, lalu naik ke sorga 10 hari kemudian, setelah diangkat, menjadi tempat dicurahkannya Roh Kudus. Ternyata betul air berubah jadi anggur. Tempat biasa menjadi tempat kelahiran gereja mula-mula. Nggak tentu berkat itu instan Bapak Ibu Saudara. Kalau ikut Tuhan itu jangan kita motivasi, gue dapat apa. Tapi harus percaya Allah tidak berutang sama siapa-siapa. Bukan karena dia harus memberi sesuatu kepada kita, itu sudah jadi tabiatnya, sudah menjadi karakternya. Tuhan itu begitu mulia dan maha kaya, dia nggak perlu siapa-siapa. Kalau dia buka diri untuk dipiutangi, itu karena kasih, karena dia mencari alasan untuk mengangkat Anda. Mengangkat derajat dan martabat Anda di mata seluruh malaikat-malaikatnya. Demikian pula gereja kita ini. Jangan ada seorang pun berkata gereja Mawar Sharon dibangun di atas dasar persembahan orang kaya. Tidak. Enggak loh ya. Tapi di atas dasar orang taat, kaya atau miskin tidak masalah. Enggak tentu orang yang kaya materi, yang berkedudukan itu memberi lebih. Enggak tentu saudara, Anda harus tahu loh itu. Kadang-kadang yang membuat kenapa orang dunia ini kaya, karena gampang masuk susah keluar. Makanya kaya. Jangan pernah berharap sama orang kaya dapat duit. Enggak perlu. Enggak perlu. No need. Allah sudah sediakan, dia sudah memberi pesan. Seseorang akan memberi. No need. Jangan pernah ada orang yang mulutnya lancang di hadapan Tuhan. Orang yang berkata gitu akan dikutuk. Akan terkutuk. Karena yang dia serang adalah istrinya Tuhan, gereja. Mempelai. No. Kalau Tuhan punya misi diselesaikan oleh orang taat, kaya miskin gak masalah. Dan gereja Mawar Sharon punya iman pada Kristus bukan pada manusia. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan hari ini pun apa yang saya khotbahkan bukan fundraising. Sebab kami sekeluarga juga memberi. Kami berada di posisi pemberi bukan penerima, sama dengan Anda. Same, sama-sama. Bahasa Inggris kacau-kacauan. Tapi dari sini kita tahu pemilik restoran ini luar biasa hatinya. Dapat pesan, ini pesan guru. Entah Tuhan sudah kasih dia mimpi dulu, bisa jadi loh ya. Yusuf pun dikasih mimpi sama Tuhan. Yang menjadi pengasuh Tuhan Yesus, Bapak jasmaninya. Bisa jadi Tuhan belum kasih dia mimpi apa-apa, tapi saat itulah dia berbicara. Tetapi yang pasti si pemilik restoran ini langsung meresponi. Coba lihat apa yang dia lakukan. Langsung orang ini ketara baik hati. Ayat 15. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar. Stop di sana. Tuhan itu punya confidence, punya keyakinan atas orang ini. Seolah-olah dan memang begitu Tuhan itu tahu hati setiap kita. Hati orang ini tulus sama Yesus. Dan hati orang ini baik. Inilah yang saya sebut sebagai orang yang baik hati sama Tuhan. Enggak semua orang Kristen kayak gini loh.
Nah, semua orang Kristen kayak gini. Ini orang Kristen yang baik hati. Mari kita buat satu goal tahun ini, sampai tahun depan juga untuk kita itu minta sama Tuhan ubah hati kita yang jahat menjadi baik. Jarang ya di gereja kita disuruh baik. Karena di dalam kita selalu diajarkan semua oleh karena anugerah, betul. Kasih karunia orang jahat pun diterima. Tapi orang jahat yang diterima harus jadi baik dong. Hati kita harus baik. Dan orang ini baik hati sama Tuhan Yesus. Karena dia menunjukkan langsung kepada murid-muridnya sebuah ruangan atas yang besar. Seharusnya kalau buka meja, buka dulu meja yang gak laku. Kasih dulu ruang yang dibawa, yang agak pengap itu, yang jarang pelanggan mau. Apalagi ini meal, makanan complimentary, ini makanan dia gak dapat duit. Hari itu dia tahu Yesus datang dengan murid-muridnya tidak akan bayar. Bukan berarti Yesus itu cari yang murahan, enggak. Karena Yesus itu hidupnya pelayanan. Kepala pun tidak punya tempat untuk diletakkan. Yesus bahkan gak punya properti, gak punya rumah. Jalan pun naik keledai, naik angkutan kota, bukan naik kuda yang disediakan untuk orang kaya atau pangeran-pangeran saat itu. Yesus itu sederhana. Dan dia tahu dia nggak bisa dapat apa-apa secara materi saat itu. Harusnya kalau Anda jadi pemilik restoran, pelanggan yang menghasilkan yang Anda kasih ruang atas yang besar. Pelanggan yang nggak bisa bayar atau tipsnya nggak seberapa. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Mereka akan kasih ini dulu. Lalu kita baru kata kok nggak mau yang ini, ada yang lebih bagus nggak? Dia tunjukkan yang lebih bagus berikutnya supaya Anda nggak lari. Dia nggak akan langsung tunjukkan ruang VIP kepada Anda. Ruang VIP itu ada charge minimal, makan situ harus 2 juta. Dia langsung kasih ruang atas yang besar. Bagaimana kita memiutangi Allah? Sama seperti pemilik rumah makan ini. Anda bisa tulis satu, kalau sama Tuhan itu selalu sediakan yang terbaik untuk rencananya. Pemilik restoran ini menyediakan yang terbaik untuk rencananya. Entah gimana dia tahu bahwa Yesus punya rencana. Dan rencana ini tidak boleh gagal. Dan tugasnya adalah menyediakan yang terbaik. Kalau dia nggak sediakan yang terbaik, Tuhan pilih orang lain. Maka dia nggak jadi orang pilihan lagi. Dia hanya jadi orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Luar biasa. Menyediakan yang terbaik untuk rencananya. Ini yang akan kita lakukan hari ini lewat korban persembahan kita. Lalu yang nggak itu aja, lihat orang ini. Lihat ayat 15 lagi, lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap, itu yang kedua. Nggak cuman ditunjukkan langsung ruang terbaik, dia juga kasih fasilitasnya lengkap semuanya. Fasilitas lengkap. Yang kedua, seperti pemilik restoran ini, kita kalau mau memiutangi Allah caranya adalah dengan memberikan tidak setengah-setengah. Memberi setengah-setengah itu apa? Perusahaan semuanya yang komersil sifatnya pasti pintar. Mereka pasti setengah-setengah. Contohnya, ada mainan nih, remote control zaman dulu. Belum ada Bluetooth. Ya, dari zaman dulu itu gigi itu selalu cuman kuning atau putih, nggak ada yang biru. Zaman sekarang ini gigi ada yang biru Bluetooth, tapi zaman dulu pakai baterai semuanya. Kalau saya beli remote control waktu saya dulu masih remaja, mobil untuk balapan sama teman saya harus beli terpisah baterai. Karena ditulis di halaman belakang daripada daripada bungkus mainan itu selalu ditulis battery not included. Karena dia jualan, beri harus setengah-setengah supaya setengah lagi bayar. Contohnya kita makan, ya kan? Kita seolah-olah murah hati karena reklamanya begini. All you can eat, makan sepuasnya sekian. Terus di bawahnya ditulis drinks not included. Kalau memang betul-betul mau menjamu, kalau bukan untuk bisnis, drinks pun termasuk saudara. Tisu pun nggak usah bayar. Tusuk gigi nggak usah berapa rupiah. Kalau memang betul-betul kita mau menjamu Tuhan, mau memberkati namanya, jangan setengah-setengah. Saya bisa sekarang setengah-setengah gini, saya belikan kamu tiket pesawat ya. Katakan satu orang gak mampu nih ke luar negeri. Lalu kita belikan tiket sama dia. Oke, kamu pergi, seneng dong.
Dia dapat tiket loh, dia bisa ke luar negeri jalan-jalan. Tapi kita nggak kasih dia tempat tinggal. Hotel lu atur sendiri ya. Lah kalau orangnya memang sudah dari awalnya tidak punya seberapa, atau suruh ngatur hotel kan dengan memberi tiket, kita tidak berkati dia, malah menghancurkan dia. Karena dia harus cari sendiri tempat hotel, tempat tinggal, kita juga tidak kasih dia uang saku. Kalau memang betul-betul kita niat mau berangkatkan orang ke luar negeri dan senangkan dia, tolong sediakan dari A sampai Z, supaya kalau pergi itu betul-betul complimentary, kalau enggak jangan kasih deh. Suatu hari waktu saya pergi ke Hong Kong, waktu itu kami berdoa karena FKA, Festival Kuasa Allah, akunnya itu kan gak pernah dimuncul-munculin, gak pernah ngasih minta-minta persembahan. Tetapi Tuhan itu setia terus kasih di akunnya Festival Kuasa Allah. Di AC-nya, akunnya Festival Kuasa Allah. Dan itu ada dana yang disisihkan memang untuk misi. Dan sekarang juga kalau kebaktian kita setiap minggu keberapa ada diakonia dan misi. Diakonia untuk diakonia, misi itu masuk FKA. Nah, suatu hari kami berdoa. Waktu berdoa, Roh Kudus katakan harus senangkan hamba Tuhan tertentu. Ada satu hamba Tuhan yang ada di dalam film Furious Love. Orang ini satu pasang suami istri dulu ini adalah pakar di dalam orang yang kerjanya itu sudah betul-betul level tinggi di New York. Dia terima panggilan Tuhan, dia lepaskan gajinya yang gede segunung itu dan keuntungannya. Dia di stok segalanya yang sifatnya dunia. Dia pindah ke China, di daerah Fuzhou sana. Lalu dia buka panti asuhan bukan dengan cara terima-terima secara bayi, anak, secara sertifikat, secara bukan, tapi dia ke jalanan lihat bayi yang dibuang di China, dia adopsi jadi anaknya. Ini dua sepasang orang bule nih, orang Amerika. Dan dengan demikian panti asuhannya menjadi 20-40 anak. Disayangi. Ini anak-anak kecil yang dibuang untuk mati. Diangkat sama dia, dia bukan cari-cari lewat cara-cara yang konvensional, dia langsung ke user, langsung kepada pengguna, kepada anak-anak kecil yang paling membutuhkan, diangkat. Dan saya kenal mereka lewat Darren Wilson, waktu saya di Amerika pelayanan, saya kenal, saya tahu tentang mereka. Roh Kudus ngomong sama saya, senangkan mereka. Pakai misinya FKA, bawa mereka untuk break, karena mereka siang, malam, pagi, petang, tidak ada istirahat, rawat 40 anak kecil. Yatim piatu yang ada orang tuanya tapi orang tuanya nggak mau, dibuang di sampah, ada yang diambil dari sampah secara harafiah, saya bilang bukan secara simbolis, sampah beneran diambil, bayi nangis. Saya bilang Tuhan ngomong sama saya, beri mereka istirahat, terbangkan mereka ke Hong Kong pada waktu kamu khotbah di antara 3.000 orang China. Di universitas di Tuen Mun, di perbatasan waktu saya belum masuk China, orang China datang ketemu sama saya di Hong Kong. Saya terbangkan mereka, Mike and Dina namanya. Saya ngomong sama para penatuannya FKA. Setuju ya kita senangkan mereka. Itu kita berangkatkan gak cuma tiket, hotel, uang saku, semuanya, paukuo, semuanya included. Kalau mau senangkan orang itu, senangkan total. Jangan sebagian masih dia harus bayar. Jangan setengah-setengah. Makan bisa tisu 10.000. Enggak begitu, tisunya semuanya termasuk. Aduh, saya melihat mereka senang ini Mother Teresa-nya China ini. Melihat mereka bisa, I finally can sleep, bisa honeymoon dengan istrinya. Karena sekarang kalau mereka tidur di kamar, 40 anak naik ke ranjang. Ya enggak ada 40, mungkin 10 anak lah giliran naik ke ranjang. Mereka bule, tapi anak-anak ini sipit semua. Lompat-lompat di atas sana, mereka tidak ada waktu honeymoon. Bagaimana kehidupan suami istri mereka? Di Hong Kong kami senangkan mereka, saya beritahu, Mike, Dina, you don't have to preach. Kamu jangan khotbah, jangan apa, just follow me. Just be with us. Senang sekali, kita makan bubur, cerita-cerita pelayanannya, kita makan ice cream. Saya nggak izinkan sekalipun mereka bayar. Bukan hanya FKA, dari kami juga kami senangkan mereka, sudah. Yang ditanggung FKA, yang di sana kita makan semuanya, saya yang bayarin mereka semua. Berapa hari itu di Hong Kong, udah kita makan, udah jangan bayar. Loh, uang sakunya udah dikasih kok, jangan bayar, itu simpan. If you really want to give that way.
If not, don't. Jangan kasih, saya nggak berkata, Mike, Dina kamu terbang ya, hotel cari sendiri ya. Terus makan setiap hari apa? Ya sana bawa sebanyak mungkin Supermi. Saya cuma sediakan air panas saja. Jangan kalau kita generous itu kita stingy. Jangan waktu kita murah hati itu kita pelit hati. Mendingan jangan sama sekali. Gak pelit, gak murah hati sekalian gak murah hati, sekalian gak pelit sekalian gitu loh. Saya punya prinsip sederhana seperti pemilik restoran ini. When you give, titik. Jangan setengah-setengah. Dia kasih bukan hanya tempat atas yang tersedia, tempat atas, ruang atas yang besar, tapi dia juga semua fasiliti lengkap. Nggak ada satupun yang Yesus masih harus usahakan lagi. I love it. Ya, yang terakhir. Dia akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap, lalu dikatakan di sana, dan tersedia. I love it, tersedia. Tuhan tuh nggak cari orang yang mampu. Tuhan tuh cari orang yang mau. Dan dia selalu memampukan mereka yang mau. Bukan sebaliknya, orang yang mampu pasti mau. Dia paksa mau. Tapi orang yang tidak mampu, asal dia mau, Tuhan mampukan dia. Yang penting dia bersedia. Maka di sini dikatakan, yang satu bicara tentang ruangan, lokasinya di atas yang terbaik VIP. Lalu sudah lengkap bicara tentang facility. Yang ketiga nggak ada hubungan sama restoran, tapi bicara tentang hati pemiliknya, tersedia. Buat apa ruangan itu VIP? Buat apa semua sudah disediakan facility kalau dia nggak bersedia Yesus memakainya? Dan tersedia, available, vacant, F-V-A-C-A-N-T, vacant, kosong, silakan, available, you can sit here. Anda bisa duduk di sini, Anda bisa pakai tempat dan ruang ini. Tersedia, dan tindakan dia yang sederhana menyediakan ruang itu, ternyata dengan itu dia menyatakan Kristus pada dunia. Tahukah Anda, di tempat itulah perjamuan kudus lahir bagi gereja. Gak ada tempat itu, gak ada tadi Pastor Yusuf bisa memimpin kita perjamuan kudus. Saya pimpin perjamuan kudus di Southern Wall, di tempat di mana dulu adalah Holy of Holies atau ruang maha suci. Perjamuan kudus lahir di mana? Lahir di ruangan yang tersedia itu. Hari ini perjamuan kudus menjadi sebuah perbuatan untuk mengenang Tuhan. Siapa yang menyediakan ruangan? Pemilik restoran itu. Dia menyatakan Kristus pada dunia, engkau dan aku berhutang budi selamanya sama orang itu. I love it. Dengan apa yang kita bisa berikan pada Tuhan, apa yang kita sediakan, kita menyatakan Kristus kepada dunia ini. Dan kalau orang ke Israel, mereka bisa melihat tempat itu sekarang bondong-bondong datang turis dari seluruh dunia. Mengenang berbagai macam hal di sana. Mengenang pertama-tama fondasi ruangan itu. Tahu nggak restoran itu dibangun di atas fondasi, meskipun itu kuburan, ya memang mengerikan. Ada kuburan di bawah restoran. Tetapi itu kuburan Daud. Daud pernah berkata ketika dia beli tanah dari Araunah, I will not give that which cost me nothing. Ketika ditawarkan untuk for free atau biaya, tanpa biaya atau cuma-cuma, Daud berkata, tidak, aku tidak akan mempersembahkan apa-apa kepada Tuanku yang tidak kubayar harganya. Makanya spiritnya kayak gitu. Pemilik restoran itu pun dibangun di atas dasar kebenaran. Dan di atas restoran itu, loteng itulah tempat Pentakosta. Hingga hari ini orang mengenang 3 hal ini di tempat yang sama. Tempat taat dibangun di atas ketaatan yang lain dan ketaatan berikutnya. Dan tempat ini sekarang turis datang peziarah, bukan cuma turis peziarah datang dari seluruh dunia untuk mengenang Roh Kudus di sana. Tapi semua orang melupakan pemilik restoran itu, dan hari ini Roh Kudus katakan pada saya, kemarin tepatnya waktu saya masih transit, Roh Kudus bilang, kamu harus bahas pemilik restoran ini. Karena orang sering mengabaikan dia. Tanpa dia, hal-hal yang di atas tak akan terjadi semuanya. Saya tidak tahu namanya siapa, Alkitab pun tidak mencatat. Dan saya bersyukur hari ini persembahan yang kita akan beri, nggak ada nama Anda di sana. Please jangan tulis nama Anda, nggak perlu. Yang memberi lebih nggak perlu sombong, yang memberi kurang, yang memberi sedikit, lebih sedikit, tidak perlu minder. We give because we love. Dan mari kita memiutangi Allah di masa transisi. Gereja Mawar Sharon inilah dari transisi Tuhan Yesus juga bagi Gereja Mawar Sharon visinya. Kita akan membangun. Kita akan melanglang di padang gurun selama
40 tahun, jangan 40 tahun, selama 30 bulan saja. Dan kita akan kembali, ketika bangunan itu jadi, Anda bisa berkata, diam-diam di hati, aku turut membangun itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan tersebut. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Di semua ibadah seluruh satelit yang saya sebut tadi, Anda juga melakukan yang sama. Kotak-kotak juga sudah disediakan. Mari kita memberi dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Hai pemilik restoran, kita datang memberi makan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah rumah yang disebut Bethlehem, the house of bread. Supaya di rumahku selalu ada roti. Rumahku disebut rumah bagi bangsa-bangsa. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan, dan setiap yang datang dari regional, yang pemberian di regional, seperti yang saya katakan sebelumnya, akan dipakai untuk kepentingan regional, bukan kepentingan pusat. Sebab mama tidak akan minta susu dari anak. Anak yang menyusu dengan mama. We are your mother church. Gereja Mount Sharon Cempaka Pusat ini adalah gereja ibu, gereja induk. We love you. Mari kita memberi dengan segenap hati di mana-mana gereja Mount Sharon membangun rumah roti bagi bangsa-bangsa. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ini kebaktian yang pertama. Jadi mungkin masih kaku-kaku caranya. Pokoknya yang teratur saja. Bisa keliling nanti sesuai dengan usher-nya. Waktu kita nyanyikan satu lagu, Anda bisa memberikan dan kembali ke tempat duduk. Jangan tinggalkan handphone segalanya. Karena tidak semua orang di tempat ini yang datang adalah jemaat. Ya, haleluya, nyanyikan satu lagu. Betapa hatiku. Anda bisa mulai maju. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilihiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilihiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Yang disalin sebelah satelit juga bisa maju, sudah bisa maju mempersembahkan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Makasih Tuhan kesempatan untuk bisa memberikan untuk GMS rumahku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap
sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai halangku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat. Mari kita semua berdiri seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku. Kotaknya jangan dibawa dulu. Kotaknya kembali. Sebab tak kumiliki harta kekayaan. Don't go. Yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Cepat lambat, sekalipun mereka tidak minta, hamba yang minta. Sebagai seorang gembala di tempat ini, hamba minta buat dombamu yang kau sayangi. Ubahlah air mereka menjadi anggur, ya Tuhan. Hamba berdoa, sekalipun mereka tidak minta, aku tahu mereka tulus. Aku tahu domba-dombamu di sini beda dengan domba-domba di tempat lain. Mereka tulus, baik hati. Namun firman-Mu berkata di Mazmur 73, sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang bersih hatinya. Tuhan, ubahkan setiap pergumulan struggle mereka menjadi kemenangan, menjadi testimoni. Pencobaan mereka menjadi kesaksian. Hamba berdoa Tuhan, hapuskan hutang piutang. Tahun Yobel telah datang. Hamba mohon setiap mimpi belum tercapai, Tuhan beri mereka mimpi-Mu yang lebih tinggi. Dan biarkan Tuhan yang menggenapi setiap mimpi anak-anak-Mu, ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkati secara finansial setiap jemaat-Mu. Apa yang mereka perbuat? Barang siapa menabur sedikit, mereka menuai sedikit pula. Camkanlah kata Korintus, barang siapa menabur banyak, mereka menuai banyak pula. Sedikit banyak, kami tahu di situ artinya, ya Tuhan, bukan memberi dari kelimpahan, tapi memberi dengan pengorbanan. Aku tahu hari ini banyak di antara kami yang memberi dengan pengorbanan. Hamba berdoa, ya Allah yang tidak pernah berutang sama siapa-siapa, ketika mereka memiutangi-Mu, ingatlah mereka, ingatlah marga mereka, ingatlah keluarga dan anak cucu mereka, ingatlah pekerjaan tangan mereka. Hamba berdoa, I speak blessing in Jesus name. Aku mohon ya Tuhan Yesus, the miracle of memujizat mengubah air menjadi anggur pun terjadi atas kehidupan mereka. Cepat lambat, entah merubahnya seperti di Kana atau mengubahnya di sana di tempat makan itu. Suatu hari menjadi tempat curahan Roh Kudus. Biarkan keluarga mereka menjadi tempat curahan Roh Kudus di hari-hari yang akan datang. Makasih Bapa, dalam nama Yesus. Seumur hidupku hanya ini Tuhan. Bisa dibawa sekarang boxnya. Hanya ini Tuhan persembahanku,
Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk mempersembahkan. Jangan berhenti bertepuk tangan, jangan berhenti bertepuk tangan. Berkenanlah menerima persembahan dan korban kami, Yesus. Kami bangga, kami sukacita hari ini kami bisa mengambil bagian dalam pekerjaan rencana-Mu yang besar. Bukan di gereja mula-mula, tapi di gereja-gereja akhir zaman. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang taat. Terima kasih Yesus. Kami mau pulang sebentar lagi, membawa damai sejahtera di hati, membawa janji. Kami tidak pernah sendirian lagi. Dalam apapun yang kami lakukan, Kau bersama dengan kami. Makasih Tuhan untuk jemaat yang begitu penuh kasih sayang. Untuk jemaat yang tulus. Suatu jemaat yang menjadi teladan di bumi maupun di sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa. Kasih Yesus yang setia sampai selama-lamanya. Dan pengurapan Roh Kudus dalam hidup, family, pekerjaan pelayanan Anda. Mengikuti kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi.